Perkenalkan, nama saya Dika Nazra dari kelas 10 TKJ 3. Saya akan mereview ulang materi sejarah. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Dalam bidang politik, konsep dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha diganti dengan konsep Islam bersebutan khalifah atau pemimpin. Sebutan raja diganti dengan sultan. Saat meninggal, sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, tapi dimakamkan secara Islam dalam bidang sosial budaya. Pengaruh Islam tampak setidaknya dalam beberapa hal. 1. Tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. 2. Dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai atau diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. 3. Pengaruh lain bidang pendidikan terutama melalui pesantren agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradab dalam hal busana atau jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Seni dan bangunan, properti bangunan makam masjid dan keraton. Makam kuno menunjukkan adanya akulturasi dalam bangunan pada masa Hindu-Buddha. Hal itu terlihat dari hal-hal berikut. 1. Atapnya atap tumpang atau bertingkat atau jumlahnya ganjil. 2. Posisi masjid agak tinggi dan permukaan tanah dan berundak. 3. Adanya serambi yang terdapat di depan atau di samping masjid. 4. Terdapat kolam atau parit di bagian depan atau di samping masjid yang digunakan sebagai untuk mencuci kaki. Dalam bidang seni sastra, ada pun pengaruh Arab dan Persia. Pengaruh Persia berbentuk hikayat, yaitu kisah perseorangan yang diangkat oleh tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, yaitu Hang Tuah, Panji Semiran, Bayan Budiman. Seni rupa para seniman masa itu ada kalanya membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya, yang bentuknya sudah disamarkan. Sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Teknik stilisasi digunakan karena ajaran Islam melarang melukis makhluk bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha digunakan kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam, sistem kalender atau penanggalan baru atau sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender Islam 11 hari lebih pendek dibandingkan kalender Masehi. 1. Aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu disebut dengan Arab Gundul. 2. Bidang sosial. Masyarakat Hindu-Buddha mengenal sistem kasta dengan masuknya agama dan budaya Islam. Sistem kasta tersebut menghilang. 3. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan terjadi proses akulturasi pada masa Islam. Gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti penguasaan atau kerajaan atau kesultanan, menjadi sunan dari bahasa Arab artinya yang disembah atau yang dihormati. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti konsep sultan atau khalifah yang berarti pimpinan umat. Bidang seni bangunan. Hal ini nyata misalnya pada bangunan pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan punden berundak. Pada masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi, sementara itu pada masa makam Islam yang kita jumpai bangunan kijing atau jirat, yaitu bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang kadang-kadang disertai bangunan rumah dan cangkoknya. 5. Bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam dilarang menggambar makhluk hidup dalam bentuk lukisan atau patung, apalagi melukiskan wujud Nabi Muhammad SAW. Corak dan estetika di dunia Islam berupa gambar dekoratif abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.